Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar yang saya cintai. Salah satu ibadah penting dalam Islam yaitu ibadah saum. Perintah saum kepada Nabi baru turun setelah beliau di Madinah, yaitu Al-Baqarah surat 2 ayat 183. Tapi tradisi dan kebiasaan saum sebetulnya sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Saum yang beliau lakukan di Mekah ditetapkan menjadi saum tatawu atau saum sunat. Quran menyatakan bahwa saum itu juga pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita. Ternyata para nabi yang terdahulu juga sudah mendapatkan syariat ibadah saum. Beberapa keterangan menerangkan setelah Nabi Adam terusir dari sorga karena menghampiri sebuah pohon yang dilarang, kemudian Nabi Adam melakukan pertobatan. Bentuk pertobatan itu dihantarkan dengan ibadah saum. Ketika Nabi Nuh mengalami kesulitan dalam menyampaikan ajaran berdakwah, siang dan malam saya berdakwah, tapi masyarakat memusuhi saya, istri dan anak pun tidak senang kepada saya. Beliau melakukan saum dan setelah saum mendapatkan perintah semacam solusi menghadapi problem, disuruh membuat kapal atau perahu dan kemudian beliau bisa menyelamatkan masyarakat yang patuh kepada beliau dengan perahu yang dibikinnya itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan kesempatan saum ketika beliau ditetapkan untuk dihukum, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ia tidak bisa minta tolong dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau melakukan saum. Saum dijadikan sebagai pengantar untuk mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan jawaban, "Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Api, dinginlah kamu kepada Ibrahim dan tetap panas kepada yang lain. Nabi Musa mendapatkan peluang yang luar biasa berdialog dengan Allah di Bukit Sinai. Sebelum melaksanakan tugas yang berat dan sangat penting ini, beliau melakukan saum. Saum dijadikan sebagai pengantar untuk menghadapi sebuah tantangan dan problem yang besar. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan musibah difitnah masuk penjara. Selama di penjara beliau melakukan saum. Lantas Allah memberikan sebuah solusi, memberikan pertolongan, yaitu beliau dapat keluar dari penjara karena beliau bisa menabirkan mimpi raja yang waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa menabirkannya. Ternyata saum adalah merupakan sebuah ajaran dari universal. Dalam Yudaism Yahudi dikenal ada puasa untuk meredam murka Tuhan. Kalau banyak musibah ini Tuhan lagi marah. Supaya Tuhan tidak terus marah, maka Yahudi mengajarkan orang Yahudi harus puasa. Dalam Katolik juga ada puasa. Hindu dan Buddha syarat dengan aturan-aturan tentang berhenti makan, berhenti minum. Bahkan tradisi Kejawen, tradisi Sunda Buhun juga syarat dengan ajaran-ajaran tentang puasa atau saum. Kita mengenal umpamanya ada saum Patigeni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api. Kemudian ada puasa saum matang puluh, 40 hari 40 malam tidak boleh makan ikan dan makanan-makanan bergizi lainnya. Dan tas ada lagi puasa mutih, tidak memakan apa-apa yang memakai garam. Semuanya puasa-puasa itu tentu saja tidak dikenal dalam Islam. Saum dalam Islam hanya satu macam, berhenti dari makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai maghrib. Semuanya harus dilakukan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi saum yang benar-benar tidak hanya berhenti dari makan, minum, dan hubungan seks, tapi saum adalah merupakan sebuah latihan untuk menjadi orang baik dan untuk latihan untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, "Gembiralah kalian bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Kalian mendapatkan nilai pahala dari Allah dengan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan amalan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Selama Ramadan kita saum dan selama Ramadan kita melatih untuk menjadi orang baik. Insya Allah kita akan memperoleh hasil. La'allakum tattaqun. Kalian menjadi orang yang takwa." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.